Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis, Manajemen Operasional. Buatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman, STMM. Dan di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Mumut Sudarwanto, dan teman saya Dimas Septiawan, dan yang terakhir Andi Prayogo. Di sini kami akan mempresentasikan 2 artikel yang telah kami susun menjadi PPT. Untuk artikel pertama yaitu analisis penerapan mutu ISO 9001 pada tahun 2008 menggunakan Gap Analysis Tool. Latar belakang penelitian ini yaitu salah satu perusahaan yang menerapkan ISO 9001 adalah PT Sahabat Rubber Industri yang bergerak di bidang industri selang gas LPG. PT Sahabat Rubber Industri berusaha menjalankan perusahaan agar tetap eksis dalam persaingan industri dengan meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan mengolah sistem manajemen mutu perusahaan. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, PT Sahabat Rubber Industri menerapkan ISO 9001 sebagai standar sistem manajemen mutu. PT tersebut pernah memiliki sertifikat ISO 9001 dan audit eksternal terkait yang dilakukan pada tahun 2010. Namun karena terjadinya kebakaran pabrik pada akhir 2012, sistem manajemen mutunya tidak berjalan lagi. Perpanjangan sertifikat yang seharusnya dilakukan pada tahun 2013 gagal dikarenakan perusahaan vakum dalam pelaksanaan sistem manajemen 9001 yang di perusahaan tersebut telah berjalan dengan baik atau belum. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode deskriptif, digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat sekarang. Metode ini juga merupakan studi untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi saat ini yang dirasa perlu dilakukan perbaikan. Analisis kesenjangan mutu atau SMM, perusahaan masih menggunakan SOP atau prosedur kerja yang lama karena secara umum tidak ada perubahan divisi pada perusahaan. Industri kerja dan form yang digunakan sekarang juga banyak yang mengalami perubahan maupun penambahan. Ini dikarenakan adanya beberapa cara kerja yang diubah dan kebutuhan pencatatan produksi lebih detail. Semua instruksi kerja perlu dilakukan pengkajian sesuai kesesuaian baik yang tetap. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu untuk menganalisis apakah penerapan ISO 9001 berjalan dengan baik penerapannya. Kemudian ada landasan teori. Era globalisasi menuntut perusahaan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan dan kemampuan pengelolaan sumber daya agar menimbulkan kepercayaan publik terhadap produk serta komitmen yang ditawarkan. Untuk memperoleh kepercayaan publik tersebut diperlukan strategi penjaminan mutu produk. Untuk memperoleh kepercayaan publik tersebut diperlukan strategi peminjaman mutu produk. Pengelolaan mutu dapat dijalankan melalui Total Quality Management atau TQM. Karena menurut Feigenbaum, mutu adalah sandi penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis. Dalam sandi penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam pasar masa kini yang berorientasi pada prestasi mutu.
Mutu itu sendiri tidak menjadi bidang strategi bisnis yang utama dan sebuah faktor penting dalam perencanaan strategi bisnis. Salah satu standar sistem manajemen mutu yang populer adalah ISO 9001 yang diakui secara global. ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu, quality management system, yang bertujuan untuk menjadi pedoman bagi semua pihak dalam suatu organisasi untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan. Pedoman-pedoman yang disusun dalam ISO 9001 merupakan suatu proses mulai dari pelanggan sebagai orientasi keberhasilan, input ke dalam masing-masing pelanggan sebagai orientasi keberhasilan, proses dan output yang dihasilkan dari setiap proses. ISO 9001 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk, barang atau jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat sekarang. Metode deskriptif juga merupakan suatu studi untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi saat ini yang dirasa perlu untuk dilakukan perbaikan. Untuk pembahasannya, analisis ketidaksesuaian dengan persyaratan ISO 9001 banding 2008, analisis ketidaksesuaian penerapan ISO 9001 banding 2008 pada PT Sahabat Rubber Industri menggunakan checklist yang didasarkan atas persyaratan ISO 9001 banding 2008. Evaluasi ini dilakukan bersama manajemen representatif perusahaan dengan melakukan pengamatan terhadap penerapan dokumen pengecualian penerapan persyaratan ISO. Terhadap pada klausul 7 dengan sub klausul pengecualian yaitu 7.3 tentang desain dan pengembangan dan 7.5.4 tentang milik pelanggan. Dari perhitungan persentase yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa rank penilaian berada pada kisaran 66% kurang lebih 92%. Hal ini berarti terdapat beberapa prosedur kerja belum dijalankan, namun persyaratan lain dijalankan dengan baik. Banyaknya ketidaksesuaian ini menuntut perusahaan untuk menjalankan komitmennya dalam pemenuhan kepuasan pelanggan. Dan sistem manajemen mutu ini harus segera diperbaiki untuk menunjang kelancaran proses produksi dan perbaikan berkesinambungan dalam segala hal. Kendala penerapan ISO 9001 banding 2008 di PT Sahabat Rubber Industries. Identifikasi kendala ini perlu dilakukan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menghambat perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 banding 2008. 1. Kurangnya kontrol dan manajemen representatif. MR terlalu sibuk dengan hal lain di luar perusahaan karena MR saat ini merupakan pemilik perusahaan. Beban kerja MR yang tinggi ini menyebabkan sosialisasi dan kontrol tidak berjalan dengan baik. Kedua, keterbatasan peralatan. Kedua yang dihadapi perusahaan adalah tidak adanya peralatan berupa stempel untuk memberi cap pada dokumen. Tidak adanya stempel ini karena stempel yang dulu dimiliki perusahaan telah hilang. Keterbatasan peralatan ini juga terjadi pada penggandaan dokumen asli atau master yang belum digandakan sesuai kebutuhan atau dokumen belum digandakan karena memiliki mesin fotokopi yang dimiliki perusahaan yang sering rusak. Dan 1. Perbaikan fungsi kontrol MR. MR yang ada saat ini merupakan pemilik perusahaan yang telah berpengalaman dalam penerapan ISO 9001 banding 2008. Pada periode sebelumnya, MR harus meluangkan waktu untuk melakukan kontrol terhadap penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan. Pada kenyataannya, beban MR saat ini terlalu tinggi karena perlu memikirkan hal-hal di luar perusahaan, sehingga fokus kerja MR terbagi. Seharusnya jabatan MR ini dijabat oleh pihak yang bukan memiliki perusahaan agar fungsi MR sebagai penanggung jawab penerapan SMM ISO 9001 banding 2008 di perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua,
Penggandaan peralatan. Perusahaan sudah menetapkan cara pengendalian dokumen sesuai prosedur kerja pengendalian dokumen atau PRMR 001. Namun pada kenyataannya, dokumen ini diberi label sesuai yang telah ditetapkan dalam prosedur kerja. Pelabelan dokumen ini penting untuk dilakukan membedakan jenis dokumen yang dimiliki perusahaan dan juga digunakan sebagai prinsip perusahaan juga. Pelabelan dokumen ini dapat dilakukan dengan memberikan sebuah cap atau tulisan pada sesuai dokumen tersebut. Menggunakan stempel bisa ditetapkan untuk memberikan label pada dokumen juga. Usulan perbaikan penerapan ISO 9001/2008 dibutuhkan komitmen dan usaha dari manajemen agar perusahaan bisa segera memperbaiki sistem manajemen mutu untuk memperoleh sertifikat ISO 9001/2008. Baik, terima kasih Saudara Andi atas materi yang disampaikan. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001 pada tahun 2008 ini adalah kendala yang dihadapi perusahaan dari analisis yang dilakukan. Ditemukan dua hal yang menjadi kendala dalam menerapkan kasus ini, yaitu kurangnya kontrol MR dan keterbatasan peralatan, kurangnya komitmen manajemen mutu, kurangnya ketelitian dalam perbaikan dokumen, dan kurangnya komunikasi antar departemen maupun karyawan. Perusahaan perlu melakukan beberapa perbaikan fungsi kontrol MR, pengadaan peralatan untuk pelabelan dokumen, perbaikan komunikasi internal manajemen. Baik, itu tadi untuk artikel yang pertama. Untuk artikel yang kedua yaitu membahas analisis fungsi manajemen operasional pada perusahaan Philips. Artikel ini memiliki latar belakang penelitian. Pandemi COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 telah mengguncang dunia secara global. Dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini sangat signifikan, dengan banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan, pemutusan hubungan kerja massal, bahkan beberapa perusahaan harus menutup bisnis mereka. Namun, dalam situasi yang penuh tantangan ini, ada perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan dan berkembang di tengah krisis ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan PT Philips ini untuk berhasil bertahan di masa pandemi COVID-19, sementara sementara PT yang lain mengalami kesulitan. Terlihat variasi yang signifikan dalam respon perusahaan terhadap krisis ini. Beberapa perusahaan berhasil beradaptasi dengan cepat, mengubah model bisnis mereka, dan bahkan mengeksplorasi peluang baru, sementara yang lain terjebak dalam tantangan yang melumpuhkan. Penting untuk memahami apa yang membedakan perusahaan yang sukses dalam menghadapi pandemi dengan yang tidak, karena pemahaman ini dapat memberikan panduan berharga untuk manajemen krisis di masa depan. Faktor-faktor seperti fleksibilitas operasional, kemampuan untuk berinovasi, kesiapan digital, manajemen resiko yang efektif, dan kualitas kepemimpinan mungkin menjadi faktor penting dalam kesuksesan perusahaan selama krisis pada saat COVID-19. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas Septiawan. Kepadanya saya persilakan. Kemudian ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menganalisis studi kasus PT Philips yang berhasil dalam menghadapi pandemi COVID-19, mengeksplorasi strategi yang mereka gunakan, serta mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik untuk perusahaan lain yang menghadapi situasi serupa di masa depan.
dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mendukung ketahanan perusahaan selama masa krisis seperti COVID-19, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan berharga bagi pemangku kepentingan bisnis dan membantu memitigasi dampak negatif dan krisis serupa di masa depan. Pertanyaan penelitian, apa peran fleksibilitas operasional dalam memungkinkan PT Philips untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19? Apakah ada pola atau strategi khusus yang dapat diidentifikasi dari perusahaan-perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan cepat selama pandemi COVID-19? Selanjutnya ada landasan teori manajemen rantai pasokan. Perusahaan Philips telah meraih sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO), yakni sertifikasi atas mitra yang tergabung dalam pergerakan barang yang berfungsi atas rantai pasokan global secara internasional. Sertifikasi ini diperoleh pada tahun 2019 yang menunjukkan kerja keras bersama PT Philips di bidang ekspor dan impor. Pada saat tingginya angka COVID-19, fokus perusahaan Philips terhadap pengendalian supply chain adalah untuk memastikan konsumen mendapat serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Perusahaan Philips dengan tanggapan langsung mempersiapkan mitigasi, yaitu strategi untuk keberlangsungan perusahaan. Mereka tak hanya memiliki suatu sumber pemasok untuk menghindari risiko selama maraknya penularan virus. Perusahaan Philips juga memprioritaskan tindakan sesuai dengan keadaan. Secara profesional, perusahaan Philips menggandeng pemasok dari geografis yang berbeda-beda untuk mengurangi emisi karbon atas inventarisnya. Teori Human Research, seiring tingginya angka inflasi di Indonesia, dampak utama yang terpapar yakni pelemahan akan ekonomi Indonesia. Pada bulan Maret 2020, selama pandemi COVID-19, kenaikan inflasi mencapai 104,72. Tak hanya angka inflasi yang terus meroket ke atas akibat dari pandemi COVID-19 ini juga membuat perusahaan besar ataupun UMKM harus menggulung tikar usahanya. Oleh karena itu, selama pandemi perusahaan Philips banyak mengalami penurunan laba sehingga harus terpaksa menutup beberapa kantor serta memberhentikan pekerjanya, di mana hal ini mengakibatkan penambahan drastis pada pengangguran. Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan Philips yaitu perencanaan yang matang dapat membantu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia. Metode penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yaitu merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. PT Philips Industries Batam menerapkan kebijakan IOMKI, yaitu izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang IOMKI, melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional, perusahaan atau industri dapat melakukan permohonan IOMKI. Namun sebelumnya perusahaan harus memiliki akun SINAS terlebih dahulu, serta izin usaha dengan KBLI di bidang industri. Berikutnya, perusahaan yang telah memiliki IOMKI wajib untuk melakukan pelaporan kegiatan termasuk penerapan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menperin Nomor 08 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang memiliki IOMKI dan SE Menperin Nomor 697 Tahun 2020 tentang kewajiban penerapan protokol kesehatan. Ya, untuk teori pembahasan, di teori pembahasan ini teori Enterprise Resource Planning atau ERP
dan Material Resource Planning atau MRP, toko online Philips Lighting ini diberikan sebuah penghargaan terhadap pencapaiannya sebagai toko pilihan teratas konsumen Indonesia yang berhasil menjual lebih dari 240.000 produk dalam periode 3 bulan di bulan Oktober sampai Desember di tahun 2020 dengan rating toko rata-rata 4,8 pada skala 5 di 2 platform e-commerce. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa kenaikan e-commerce di Indonesia meningkat jauh sampai dapat menyentuh angka 91% selama pandemi. Indonesia berada pada posisi kedua sebagai sebuah negara dengan kenaikan e-commerce terbaik setelah Cina. Online shop menyediakan 204 varian yang bisa dipilih sesuai kebutuhan konsumen. Ketersediaan produk pada toko online selalu diperbarui dengan cara berkala maupun saat ada produk baru. Untuk perbandingannya, permasalahan operasional perusahaan dan strategi yang diharapkan dalam permasalahan sebelum, selama, dan setelah pandemi, PT Philips telah mendalami bidang elektronik. Tak sampai di situ, perusahaan tersebut juga mengepakkan sayapnya ke bidang lain yaitu bisnis teknologi kesehatan pada tahun 2011. Miliki slogan yaitu apa? Terus terang, Philips terus terang. Perusahaan Philips memutuskan untuk berjarak dengan bagian Philips Lighting. Philips Lighting akhirnya berdiri dengan membentuk nama lain yaitu Signify dan terus melanjutkan bidang pencahayaannya. Dan hasil pembahasan ini perusahaan Philips dalam teori project management, salah satunya hal yang membuat perusahaan itu tetap naik selama pandemi yaitu dengan membentuk sebuah nama yaitu Signify untuk melanjutkan serta mendalami bidang pencahayaannya, dan juga teori sumber daya manusia yang berpengaruh secara signifikan selama pandemi karena adanya inflasi di Indonesia pada saat tahun 2020 Maret tepat COVID di tahun 2019 membuat sebagian besar UMKM Indonesia ditutup. Baik, terima kasih pada Mas Andi atas materi yang disampaikan. Dan untuk kesimpulan dari artikel yang kedua ini yaitu sesuai analisa operasional sesuai dengan teori yang berada di bab 4 perusahaan Philips dalam teori project manajemen, salah satunya hal yang membuat perusahaan itu tetap naik selama pandemi yaitu dengan membentuk sebuah nama yang baru yaitu Signify untuk melanjutkan serta mendalami bidang pencahayaan dan juga teori sumber daya manusia yang berpengaruh secara signifikan selama pandemi karena adanya inflasi di Indonesia pada tahun 2020 pada bulan Maret. Tepat COVID-19 membuat sebagian besar UMKM di Indonesia tutup. Hal ini juga membuat perusahaan Philips sementara harus menutup beberapa kantor serta PHK beberapa karyawan. Namun perusahaan Philips selama pandemi tersebut juga membuat strategi baru yang mengaruhi kinerja perusahaannya serta karyawan yaitu mengurangi penguraian, pengaplikasian, serta pengaturan kinerja dan juga pemberdayaan pekerja yang merencanakan serta mengimplementasikan sebagai tanggung jawab di berbagai divisi tertentu. Dan itu adalah kesimpulan dari materi yang kedua, artikel yang kedua.